Cerita dimulai dengan pernyataan Rikuda Setsuna bahwa di dunia ini cinta, moral, hukum, dan keadilan memang ada, tetapi yang paling berkuasa hanyalah kekerasan. Di sebuah sekolah, seorang siswa jenius bernama Akita menerima hasil ujian tengah semester dan kembali menjadi peringkat pertama di semua mata pelajaran. Guru dan murid memujinya karena selalu berada di puncak sejak pertama masuk sekolah. Namun di balik senyum sopannya, Akita sebenarnya meremehkan semua orang. Ia merasa dirinya jauh lebih pintar dan yakin akan masuk Universitas Tokyo serta memiliki masa depan gemilang. Menurutnya, hanya orang cerdas yang pantas sukses. Tak lama kemudian, seorang gadis meminta bantuan belajar kepadanya. Namun gadis itu ternyata pacar Aikishima, murid yang terkenal kasar dan temperamental. Saat Akita keluar kelas, Aikishima langsung memukul perutnya dan menuduhnya menggoda pacarnya. Akita merasa kesal karena dipukuli hanya gara-gara masalah sepele. Dalam pikirannya, Aikishima hanyalah pria bodoh yang mengandalkan otot seperti monyet liar tanpa otak. Demi menghindari masalah, Akita meminta maaf dan mencoba pergi, tetapi Aikishima kembali memukulnya hingga jatuh dan memaksanya berlutut. Meski dipermalukan, Akita tetap merasa dirinya lebih unggul. Menurutnya, Aikishima yang merupakan atlet karate internasional tetaplah orang bodoh yang tak akan bertahan di masyarakat. Tiba-tiba muncul seorang gadis bernama Setsuna. Dengan tenang ia menghampiri Akita lalu menantang Aikishima untuk bertarung. Kedua pria itu terkejut. Anehnya, Aikishima malah memilih pergi seolah takut pada Setsuna. Setelah itu Setsuna juga pergi begitu saja, membuat Akita bingung apakah gadis itu baru saja menolongnya. Di sisi lain, Setsuna mengejar Aikishima dan mengejeknya karena kabur. Dengan nada santai namun menusuk, ia mengatakan bahwa karate yang dipelajari Aikishima bukanlah bela diri sungguhan karena pukulan asli justru dianggap pelanggaran. Untuk membuktikannya, Setsuna menendang batu dengan kuat hingga membuat Aikishima merasa dipermalukan dan semakin marah. Hal itu memang yang diinginkan Setsuna. Ia langsung menantang Aikishima untuk bertarung sungguhan. Akita yang melihat dari jauh sangat terkejut dengan keberanian gadis itu. Aikishima menyerang dengan pukulan kuat, tetapi Setsuna hanya diam tanpa bergerak sedikit pun. Tinju Aikishima berhenti tepat di depan wajahnya, seolah ingin membuatnya takut. Namun Setsuna bahkan tidak berkedip. Dengan senyum tipis, ia menangkap tangan Aikishima lalu menghantam sikunya hingga terdengar teriakan kesakitan yang menggema di sekolah. Setsuna mengatakan bahwa pertarungan sebenarnya baru dimulai. Aikishima terus menyerang, tetapi semua pukulannya dihindari dengan mudah. Bagi Setsuna, gerakan lawannya terasa lambat seperti gerakan pelan. Aikishima mulai marah karena tak satu pun serangannya mengenai target. Setsuna malah mengejeknya. Walaupun Aikishima adalah peringkat 2 nasional karate, di mata Setsuna ia hanyalah petarung biasa. Karena emosi, Aikishima akhirnya menggunakan teknik andalannya, Lightning Thrust, pukulan super cepat yang hampir mustahil dihindari. Pukulannya berhasil mengenai wajah Setsuna hingga hidungnya berdarah. Namun Setsuna segera bangkit dan menjatuhkan Aikishima hanya dengan satu serangan. Ia memuji teknik itu cukup hebat, tetapi rasa sakitnya bahkan tidak membuatnya pusing. Saat Aikishima terbaring di tanah, Setsuna menjelaskan bahwa jika ingin mengalahkan seseorang, maka serangan harus benar-benar membuat lawan tumbang, bukan sekadar pukulan lemah. Akita yang melihat semua itu mulai kagum pada Setsuna. Ia merasa gadis itu sangat berbeda dan luar biasa kuat. Karena tertarik, Akita mendekatinya dan meminta diajari bertarung. Setsuna mendekat, memegang bahu Akita, lalu tiba-tiba menghantam wajahnya dengan keras hingga ia terpental. Akita kesakitan dan bingung melihat darahnya sendiri. Ketika Akita bertanya kenapa ia dipukul, Setsuna memberi perumpamaan. Jika seseorang melihat singa memakan zebra, apakah orang itu akan mengelus singa dan memanggilnya anak baik? Akita menjawab hanya orang gila yang akan melakukannya. Setsuna mengatakan itulah jawaban yang benar. Lalu ia menendang Akita lagi dan bertanya kenapa ia berpikir dirinya tidak akan menyerangnya. Menurutnya, di dunia ini cinta, moral, dan keadilan hanyalah ilusi. Yang benar-benar berkuasa hanyalah kekerasan. Ia menjelaskan bahwa saat ini ia bisa memaksa Akita melakukan apa saja karena dialah yang paling kuat di tempat itu. Akita mulai sadar bahwa Setsuna benar. Jika gadis itu mau, ia bisa membunuhnya kapan saja dan ia tak akan mampu melawan. Sambil tersenyum, Setsuna mengatakan bahwa beginilah cara hidup Akita selamanya, selalu tunduk pada kekuatan. Setelah itu ia pergi meninggalkannya. Namun Akita yang masih memikirkan kata-katanya tiba-tiba bangkit dan berlari dari belakang untuk menyerang Setsuna. Setsuna dengan cepat berbalik lalu menampar Akita begitu keras, hingga darah keluar dari mulutnya dan ia jatuh ke tanah. Dalam kondisi setengah sadar, Akita merasa dipukul Setsuna seperti latihan keras ala pahlawan super, hanya saja tanpa musik keren. Saat mulai kehilangan kesadaran, ia teringat mimpinya dulu,
menjadi seseorang yang kuat dan bebas menggunakan kekerasan sesuka hati. Apapun risikonya, ia siap melakukannya. Setelah itu semuanya menjadi gelap. Ketika bangun, Akita sudah berada di kamarnya. Keesokan harinya di sekolah, pacar Aikishima bertanya kenapa pacarnya tiba-tiba tidak masuk tanpa kabar. Akita mengabaikannya dan malah terus memikirkan Setsuna. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kejadian kemarin hanyalah mimpi buruk. Baginya, kekerasan hanyalah milik orang bodoh, sedangkan dirinya harus fokus menjadi lebih pintar. Namun tiba-tiba guru masuk dan membawa murid pindahan baru. Betapa terkejutnya Akita ketika melihat Setsuna masuk ke kelas. Dengan tenang ia memperkenalkan diri dan mengatakan hobinya adalah memasak, menjahit, menonton teater, dan kekerasan. Seluruh kelas tertawa menganggap itu candaan, kecuali Akita yang tahu dia serius. Setsuna langsung mengenali Akita lalu menghampirinya sambil tersenyum. Di depan seluruh kelas ia berkata bahwa kekerasan kemarin sangat menyenangkan dan mereka harus melakukannya lagi kapan-kapan. Suasana kelas langsung hening karena terkejut. Seminggu berlalu sejak Setsuna pindah sekolah. Dalam waktu singkat, ia berhasil berteman dengan banyak orang dan semua murid tampak menyukainya. Ia terlihat sangat mudah berbaur dan selalu mendapat pujian. Tetapi Akita tidak bisa melupakan hari ketika Setsuna mengalahkan Aikishima dan juga menghajarnya tanpa ampun. Sampai sekarang tubuhnya masih sakit akibat luka yang diberikan Setsuna, bahkan rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kebencian mendalam. Di tengah pikirannya yang kacau, Setsuna tiba-tiba menghampirinya sambil memberi salam pagi dengan senyum hangat. Akita benar-benar bingung bagaimana gadis itu bisa bersikap normal setelah menghajarnya begitu parah. Emosinya akhirnya meledak. Di depan kelas, ia berteriak agar Setsuna berhenti bertanya tentang keadaannya karena dialah penyebab semua penderitaannya sekarang. Kelas langsung terdiam karena suasana menjadi tegang. Tak lama kemudian, teman dekat Aikishima datang dan bertanya kenapa Akita berteriak seperti itu. Saat itu Akita baru sadar betapa keras suaranya tadi. Namun ia juga merasa memarahi Setsuna sama saja seperti berteriak pada tembok, karena dia tidak akan peduli. Setsuna sendiri tetap bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa. Akita bahkan merasa gadis itu seperti pahlawan super aneh yang lupa siapa saja yang sudah ia selamatkan atau hajar. Walaupun tahu jelas Setsuna adalah orang yang memukulinya, Akita memilih menyimpan semuanya sendiri. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan urusan gadis itu dan hanya ingin menjaga jarak darinya. Sepulang sekolah, Akita naik kereta menuju rumah dan menyadari sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Setsuna ternyata berada di kereta yang sama. Dari kejauhan, Akita diam-diam memperhatikannya dan mulai penasaran tentang kehidupan gadis itu. Di mana dia tinggal? Seperti apa keluarganya? Orang seperti apa yang membesarkannya? Saat kereta berhenti di stasiun berikutnya, Setsuna turun. Akita awalnya merasa lega, tetapi rasa penasarannya malah membuatnya diam-diam mengikuti Setsuna untuk melihat apa yang dilakukannya sepulang sekolah. Setsuna berjalan menuju kawasan pertokoan, tempat yang cukup aneh bagi siswi SMA sendirian. Di tengah mengikuti Setsuna, Akita tanpa sengaja menabrak seorang gadis hingga minumannya tumpah ke rok gadis itu. Gadis tersebut langsung marah besar dan menuntut ganti rugi karena rok itu mahal. Akita mencoba menjelaskan bahwa semuanya tidak sengaja. Tetapi beberapa pria berandal dari gang dekat sana mendengar keributan itu dan menghampirinya. Mereka memaksa Akita membayar. Karena terdesak, Akita akhirnya menyerahkan 30.000 yen kepada gadis itu. Salah satu berandal mengejeknya dan berkata bahwa Akita beruntung kali ini. Tetapi jika nanti tidak punya uang, mereka akan menghajarnya tanpa ampun. Dalam hati, Akita merasa mereka semua benar-benar bodoh karena mempermasalahkan tabrakan kecil demi uang. Namun walaupun merasa lebih pintar, ia sadar dirinya tidak cukup kuat untuk melawan atau kabur. Saat para berandal terus mengancamnya, tiba-tiba Setsuna muncul dan memperhatikan situasi itu. Akita sempat berpikir bahwa kali ini Setsuna mungkin datang untuk menolongnya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Setsuna tiba-tiba berlari ke arah mereka lalu menghantam wajah Akita dengan lututnya sekuat tenaga. Darah langsung menyembur dari mulut Akita dan tubuhnya terpental, hingga menabrak para berandal di belakangnya. Akita yang kesakitan berteriak marah, bingung kenapa Setsuna justru menyerangnya, bukan para penjahat itu. Dengan ekspresi polos, Setsuna menjelaskan bahwa ia sebenarnya mencoba membuat Akita pingsan dalam satu serangan, tetapi gagal. Sambil memegangi hidungnya yang sakit, Akita mulai merasa bahwa di dunia Setsuna, memukul orang mungkin dianggap bentuk persahabatan. Setsuna lalu menarik tangan Akita dan menyuruhnya ikut pergi. Namun salah satu berandal menghentikan mereka. Ia bertanya apakah Setsuna teman Akita, lalu berkata kalau begitu dia juga tidak akan dibiarkan pergi. Pria itu mendekati Setsuna sambil menarik bajunya dan memuji kecantikannya. Ia bahkan menawarkan pekerjaan manis, agar Setsuna bisa membantu membayar hutang Akita.
Setsuna hanya diam menatapnya. Lalu tiba-tiba ia bertanya apakah pria itu sedang mencoba mempromosikan perdamaian tanpa kekerasan. Tanpa peringatan, Setsuna langsung menghantam wajah pria itu dengan siku keras hingga hidungnya patah dan darah bercucuran. Pria itu jatuh sambil menjerit kesakitan. Setsuna dengan tenang menjelaskan bahwa cara terbaik menghentikan seseorang bicara adalah membuatnya tidak bisa bicara sama sekali. Ia juga mengatakan bahwa menarik leher musuh adalah strategi terburuk karena membuat pertahanan dan serangan jadi terbuka. Para berandal lain langsung menyerangnya bersama-sama, tetapi Setsuna mengalahkan mereka satu persatu dengan mudah. Dalam waktu singkat, seluruh gang dipenuhi tubuh para preman yang tergeletak sambil merintih kesakitan. Melihat semua itu, Akita hanya bisa berpikir bahwa jika ia mendapat uang setiap kali Setsuna menjatuhkan seorang berandal, mungkin ia sudah cukup kaya untuk membayar mereka semua. Meskipun ia sama sekali tidak berniat melakukannya. Setsuna kemudian menoleh ke gadis pemilik rok yang kotor tadi, gadis yang sebelumnya berteriak pada Akita. Gadis itu langsung gemetar ketakutan sambil memohon agar tidak dipukul karena dirinya perempuan. Namun Setsuna dengan tenang menghantam dadanya sambil berkata bahwa kekerasan berlaku sama untuk semua orang. Akita hanya bisa terpaku melihatnya. Dalam waktu singkat, Setsuna telah membuat 4 orang babak belur penuh darah. Ia sadar betapa mengerikannya kekuatan gadis itu. Di mata Akita, Setsuna seperti badai manusia. Namun yang lebih menakutkan dari kekuatannya adalah cara berpikirnya yang benar-benar tidak normal. Begitu Setsuna memutuskan menyerang, ia tidak peduli siapa lawannya. Akita mulai menyadari bahwa Setsuna benar-benar gadis antisosial dan pecandu kekerasan. Tak lama kemudian, Setsuna berbalik menatap Akita. Refleks, Akita langsung memasang posisi bertarung karena mengira ia akan dipukul lagi. Namun Setsuna malah terlihat bingung dan bertanya kenapa Akita bersikap seperti itu. Ia berkata dirinya sama sekali tidak berniat menyerangnya. Akita langsung berteriak kesal, lalu kenapa sebelumnya ia memukulnya begitu keras? Dengan suara manis dan polos, Setsuna menjawab bahwa itu karena mereka berteman. Sementara itu, di markas geng jalanan yang gelap dan kotor, 3 anggota geng yang baru dihajar Setsuna berdiri ketakutan di depan bos mereka, Xiao Ji. Pria itu duduk santai sambil ditemani seorang wanita, tetapi ekspresinya berubah saat mendengar laporan mereka. Xiao Ji tidak percaya ketika mendengar bahwa mereka dipukuli habis-habisan oleh seorang siswi SMA. Ia bahkan bertanya apakah gadis itu sebenarnya ninja. Salah satu anak buahnya menjelaskan bahwa Setsuna sangat kuat, dan hanya dengan 1 pukulan bisa mematahkan hidungnya. Di tengah pembicaraan, wanita di samping Xiao Ji tiba-tiba batuk. Karena kesal, Xiao Ji langsung memukul wajah wanita itu tanpa ragu hingga terjatuh ke lantai. Semua anggota geng hanya bisa diam ketakutan. Dengan wajah dingin, Xiao Ji lalu mengatakan bahwa mereka harus menculik Setsuna. Menurutnya, gadis SMA seperti Setsuna bisa menghasilkan uang jika dijadikan korban dan direkam. Salah satu anggota geng merasa takut karena itu jelas tindakan kriminal serius. Namun Xiao Ji malah mengejek generasi muda yang dianggap terlalu lemah dan pengecut. Menurutnya, laki-laki harus lebih keras dan kuat agar tidak diinjak orang lain. Ia berkata selama mereka bisa menahan seorang wanita, mereka bisa memaksanya melakukan apa saja. Setelah itu, seolah tidak terjadi apa-apa, Xiao Ji menyuruh semua anak buahnya pergi berlatih ke gym. Keesokan harinya sepulang kelas, Setsuna menghampiri Akita dan mengajaknya makan siang bersama. Akita menolak, tetapi Setsuna tetap memaksa. Ia menunjukkan kotak bekalnya yang penuh makanan sampai Akita heran apakah gadis itu sebenarnya atlet binaraga. Setsuna menjelaskan bahwa protein membantu mempercepat penyembuhan luka, lalu langsung memberikan bekal itu kepada Akita. Saat mereka makan bersama, Akita akhirnya bertanya apakah Setsuna menganggap mereka teman. Setsuna menjawab iya tanpa ragu. Akita lalu bertanya lebih jauh. Bahkan jika melupakan semua kekerasan yang pernah dilakukan Setsuna padanya, kenapa memilih dirinya menjadi teman? Bukankah ada banyak orang yang lebih kuat? Setsuna menjawab bahwa teman tidak dipilih berdasarkan kekuatan saja. Ada hal lain yang lebih penting. Ia sempat ingin melanjutkan perkataannya, tetapi tiba-tiba berhenti di tengah kalimat sambil tersenyum kecil, membuat Akita penasaran dengan maksud sebenarnya. Namun sebelum percakapan mereka berlanjut, pacar Aikishima tiba-tiba muncul menghampiri mereka. Pacar Aikishima lalu menggoda mereka dengan bertanya apakah mereka sedang bertengkar seperti pasangan kekasih. Akita buru-buru menyuruhnya diam, sementara Setsuna menjelaskan bahwa hubungan pertemanan bukan soal kuat atau lemah, melainkan soal harga diri dan kemampuan melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Akita mencoba memahami perkataan itu, walaupun pikirannya malah sibuk memikirkan bekal Setsuna yang isinya hampir 2 kilogram ayam. Teman Aikishima tertawa kecil lalu berbisik menggoda ke telinga Akita, bertanya apakah pembicaraan mereka sebenarnya obrolan mesum, sebelum akhirnya pergi sambil tertawa.
Sementara itu di luar sekolah, sebuah van hitam menunggu diam-diam. Di dalamnya, anggota geng Xiaoji sedang membahas rencana menculik Setsuna. Namun salah satu dari mereka mulai mempertanyakan tindakan itu. Mereka sadar Xiaoji menjalankan bisnis kotor yang memaksa banyak gadis masuk ke dunia prostitusi. Jika para gadis tidak bisa membayar hutang, Xiaoji akan menahan mereka. Bahkan jika ada yang kabur, dia akan mengejar mereka lagi. Mereka mulai menyadari alasan para korban tidak pernah benar-benar bisa melawan, yaitu karena kekerasan. Salah satu anggota geng bahkan mulai panik, takut suatu hari Xiaoji juga akan berbalik menghancurkan mereka. Ketika mereka sedang tegang, mereka melihat Setsuna berjalan sendirian di kejauhan. Tanpa peduli orang-orang di sekitar, mereka langsung melajukan van, menculik Setsuna, memasukkannya ke dalam kendaraan, lalu kabur dengan cepat. Namun saat mereka sedang merayakan keberhasilan itu, tiba-tiba salah satu anggota geng terpental keluar dari jendela mobil seperti boneka rusak. Di saat bersamaan, Xiaoji menerima telepon. Ia mengira itu anak buahnya, tetapi ternyata peneleponnya adalah Setsuna sendiri. Dengan suara tenang, Setsuna mengatakan bahwa ia sedang menuju tempat Xiaoji secara langsung. Xiaoji terkejut dan bertanya apakah dia gadis yang menghajar anak buahnya. Mendengar itu, Setsuna malah tertawa kecil. Xiaoji kemudian mengancam akan membunuhnya dan memaksa Setsuna bekerja untuknya demi keselamatan keluarganya. Namun Setsuna malah penasaran dan bertanya apakah maksud Xiaoji adalah mengajaknya bertarung. Ia bahkan meminta Xiaoji memperkenalkan diri dengan sopan sebelum mengancam orang lain. Xiaoji mulai tertarik pada Setsuna dan menutup telepon sambil tersenyum dingin. Ternyata, Akita juga sudah lebih dulu diculik dan kini berada di hadapan Xiaoji. Dengan tubuh gemetar dan penuh keringat, Akita ketakutan luar biasa. Xiaoji lalu mengatakan bahwa biaya kerusakan akibat ulah Setsuna mencapai 3 juta yen, dan Akita harus membayarnya. Akita syok mendengar jumlah itu. Xiaoji kemudian menawarkan diskon jika Akita mau mengenalkannya pada siswi SMA lain. Namun Akita langsung berpikir bahwa ia lebih baik mati daripada kembali berurusan dengan perempuan seperti Setsuna. Xiaoji lalu mencoba memukul Akita karena mengira Setsuna adalah pacarnya. Panik, Akita segera menjelaskan bahwa Setsuna bukan pacarnya. Bahkan gadis itu juga menghajarnya sama brutalnya. Mendengar itu, Xiaoji pura-pura bersimpati dan mengatakan bahwa berarti mereka sama-sama korban Setsuna. Sesaat Akita berpikir dirinya mungkin aman sekarang. Namun situasi berubah lagi. Xiaoji memanggil seorang wanita ke dekat mereka lalu berkata pada Akita bahwa laki-laki tidak boleh diremehkan perempuan. Menurutnya, pria harus punya otot dan rajin pergi ke gym. Tiba-tiba Xiaoji bertanya apakah Akita masih perjaka. Dengan gugup, Akita mengaku iya. Xiaoji langsung menertawakannya habis-habisan. Lalu, dengan kejam, Xiaoji merobek pakaian wanita di sampingnya dan mengatakan bahwa inilah langkah pertama agar Akita menjadi pria sejati. Akita membeku karena shock. Xiaoji mencoba menenangkan suasana dengan berkata bahwa itu hanya layanan gratis. Ia menyuruh wanita itu mendekati Akita. Saat wanita itu berjalan perlahan ke arahnya, Akita menyadari tubuh wanita tersebut dipenuhi luka dan memar. Jelas sekali ia telah mengalami banyak kekerasan. Melihat Akita ragu, Xiaoji berkata dingin bahwa tidak perlu berpikir terlalu banyak. Menurutnya, wanita itu hanyalah alat yang sudah dipakai banyak orang sebelumnya. Saat wanita itu mendekat, Akita tiba-tiba meraih tangannya dan menghentikannya dengan lembut. Ia berkata bahwa wanita itu tidak perlu melakukan hal seperti ini. Xiaoji terlihat heran dan bertanya apa masalahnya. Dengan tegas, Akita menjawab bahwa ia tidak mau melakukannya. Bukan karena dirinya pahlawan atau pembela perempuan, tetapi karena memaksa seseorang melakukan sesuatu adalah hal yang salah. Xiaoji semakin bingung. Baginya, Akita terdengar seperti anak aneh yang rusak. Bahkan wanita itu sendiri tampak terkejut karena belum pernah ada orang yang menolak sebelumnya. Dengan senyum meremehkan, Xiaoji mengejek Akita habis-habisan. Ia berkata kalau Akita seorang perempuan mungkin ia akan terkesan dengan ucapan moral seperti itu, tetapi menurutnya dunia hanya milik orang keras. Xiaoji lalu mulai membual tentang bisnis kotornya sambil tertawa keras, mempermalukan Akita di depan semua orang. Karena takut, wanita itu pun ikut tertawa meski jelas dipaksa. Namun di dalam hati, kemarahan Akita mulai memuncak. Ia teringat bahwa menurut hukum, orang yang melakukan kekerasan harus dihukum. Tangannya mengepal kuat, dan tanpa berpikir panjang, Akita melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Xiaoji. Pukulan itu begitu kuat hingga menjatuhkan Xiaoji ke lantai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Akita memukul seseorang dengan niat sungguhan. Anehnya, ia tidak menyesal sama sekali. Semua rasa sakit, penghinaan, dan kemarahan yang selama ini ia pendam akhirnya meledak keluar. Dalam pikirannya, hanya ada satu kalimat.
Hidup kekerasan. Namun Xiao Ji segera bangkit dan membalas dengan brutal. Ia menghajar Akita tanpa ampun sambil mengatakan bahwa Akita benar-benar bodoh karena berani menyerang seseorang yang jauh lebih kuat. Meski dipukuli habis-habisan, Akita hampir tidak merasakan sakit lagi. Tubuh dan pikirannya seperti sudah mati rasa. Ia hanya terus menerima pukulan sambil menatap Xiao Ji. Saat Xiao Ji bersiap memukul lagi, tiba-tiba ia merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Setsuna akhirnya datang. Xiao Ji langsung mengenalinya dan tersenyum sinis. Sementara itu, Akita yang sudah babak belur hanya bisa memanggil nama Setsuna dengan suara lemah. Ketika melihat kondisi Akita yang penuh darah dan luka, Setsuna mendadak diam. Untuk sesaat, ekspresinya berubah serius. Xiao Ji mengejeknya dan bertanya apakah Setsuna mulai khawatir pada Akita. Ia bahkan menyuruh Setsuna berlutut dan memohon jika ingin Akita dilepaskan. Namun bukannya takut, Setsuna malah tersenyum. Ia menatap Xiao Ji tepat di mata lalu berkata bahwa Xiao Ji hanyalah anjing yang pandai menggonggong tetapi tidak punya keberanian nyata. Ucapan itu langsung menghancurkan harga diri Xiao Ji. Wajahnya berubah penuh amarah. Ia melepas bajunya dan bersiap bertarung serius. Tetapi Setsuna bergerak jauh lebih cepat. Ia langsung menyerang Xiao Ji dengan rentetan pukulan brutal, tanpa memberinya kesempatan membalas. Setsuna menghantamnya berkali-kali, lalu mencengkeram kepalanya dan membanting wajahnya ke lututnya dengan keras. Setiap serangannya terasa cepat, tajam, dan tanpa belas kasihan. Meski begitu, Xiao Ji bukan preman biasa. Walaupun tidak pernah belajar bela diri secara resmi, ia terbiasa bertarung melawan banyak orang. Dari pengalaman itu, ia memahami ritme pertarungan, kapan harus menghindar dan kapan harus menyerang. Dan akhirnya ia menemukan celah itu. Dengan seluruh tenaga yang dimilikinya, Xiao Ji berhasil membalas serangan Setsuna dan menghantamnya sangat keras, hingga tubuh gadis itu terpental ke belakang lalu jatuh ke tanah. Akita yang masih terluka melihat semuanya dengan rasa takut. Untuk pertama kalinya, ia melihat Setsuna benar-benar terkena serangan telak. Xiao Ji langsung merasa dirinya menang dan merayakannya seperti baru saja mengalahkan bos terakhir dalam game. Sambil mengatur napas, Xiao Ji meyakinkan dirinya bahwa ia tidak akan memberi Setsuna kesempatan menang. Ia berjalan mendekat dan menyuruh Setsuna bangkit agar bisa merasakan pertarungan sungguhan. Namun tepat ketika Xiao Ji mendekat, Setsuna bergerak cepat. Ia menggunakan kedua kakinya untuk mengunci tubuh Xiao Ji lalu menariknya jatuh dengan teknik seperti bantingan judo. Xiao Ji sama sekali tidak memahami apa yang terjadi sebelum tubuhnya dibalik dan dibanting keras ke lantai. Setsuna langsung naik ke atas tubuhnya dan mengunci posisi dominan. Dengan tenang ia mengikat rambutnya ke belakang lalu mengejek Xiao Ji, bertanya kemana semua teori hebat tentang pertarungan tadi. Detik berikutnya, tinjunya menghantam wajah Xiao Ji dengan keras. Setsuna mengatakan bahwa hari ini ia akan menunjukkan arti kekerasan yang sebenarnya. Dari posisi itu, Setsuna benar-benar mendominasi. Xiao Ji mencoba melawan dan melepaskan diri, tetapi usahanya terlihat kacau dan panik. Dalam posisi terkunci seperti itu, orang di bawah hampir tidak punya kesempatan membalas serangan. Setsuna terus menghujani Xiao Ji dengan pukulan tanpa henti. Tinju demi tinju menghantam wajahnya seperti hujan badai. Xiao Ji mulai sadar bahwa jika ini terus berlanjut, ia benar-benar bisa mati. Rasa takut akhirnya muncul dalam dirinya. Di tengah rasa panik itu, Xiao Ji teringat masa lalunya. Dulu ia menjadi kuat karena sering diremehkan perempuan. Ia bersumpah tidak akan menjadi lemah lagi dan ingin menguasai mereka semua. Itulah alasan ia mengejar kekuatan. Dengan sisa tenaga dan kemarahan yang tersisa, Xiao Ji akhirnya berhasil melayangkan pukulan ke wajah Setsuna. Serangan itu membuat Setsuna berhenti sesaat. Setsuna menatapnya lalu bertanya apakah Xiao Ji benar-benar berpikir hanya orang kuat yang bisa memenangkan pertarungan. Kemudian dengan suara dingin, ia mengatakan bahwa kekuatan paling dalam dan paling menarik di dunia ini adalah kekerasan itu sendiri. Setelah mengatakan itu, Setsuna menghantam Xiao Ji lagi dengan pukulan mengerikan hingga lantai di bawah kepalanya retak dan membentuk cekungan besar. Akita yang menyaksikan semua itu benar-benar terkejut. Dalam keadaan masih lemah, ia kemudian teringat pada gadis yang tadi dipaksa Xiao Ji dan mulai menanyakan keberadaannya. Setsuna memberitahu Akita bahwa gadis tadi berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, Akita menyadari sesuatu. Xiao Ji ternyata masih bernapas. Dengan tenang, Setsuna menjelaskan bahwa Xiao Ji sudah terbiasa menerima pukulan, jadi cepat atau lambat dia akan sadar kembali. Namun setelah itu, perhatian Setsuna beralih kepada Akita. Ia bertanya apakah Akita baik-baik saja. Mendengar pertanyaan itu, emosi Akita akhirnya meluap. Dengan suara berat dan penuh kekesalan, ia mengatakan bahwa semua ini adalah salah Setsuna. Semua kekacauan dan pertarungan yang terjadi bermula karena dirinya.
Akita berkata hidupnya seharusnya berbeda. Ia hanya ingin menjadi siswa pintar dengan masa depan cerah, bukan terjebak dalam dunia penuh kekerasan seperti sekarang. Namun tanpa sadar, kekerasan perlahan mulai menariknya masuk lebih dalam. Setsuna hanya mendengarkan dengan diam. Akita lalu mengakui bahwa di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang ia sukai. Untuk pertama kalinya, ia bisa memukul seseorang yang benar-benar pantas menerima pukulan. Kemudian sambil menatap mata Setsuna, Akita membuat permintaan. Ia ingin diajari cara bertarung. Setsuna bertanya kenapa sekarang ia berubah pikiran. Akita menjawab dengan satu alasan sederhana. Suatu hari nanti, ia ingin bisa berdiri melawan Setsuna sendiri. Mendengar jawaban itu, Setsuna tersenyum lalu memeluk Akita dengan lembut. Dengan suara pelan, ia menyambut Akita ke dalam dunia kekerasan. Dan sejak saat itu, babak baru dalam kisah mereka dimulai. Malam harinya, beberapa pria terlihat berkumpul sambil membicarakan rumor aneh tentang praktik lama para samurai bernama Sujigiri, yaitu menantang orang asing untuk menguji kemampuan bertarung. Salah satu dari mereka menertawakan cerita itu karena terdengar kuno dan tidak masuk akal di zaman modern. Namun pria lain bersikeras bahwa ada seorang anak muda yang benar-benar berkeliaran sambil menantang orang bertarung secara acak. Mereka belum sempat menganggapnya lelucon ketika sesosok anak laki-laki muncul dari kegelapan. Itu adalah Akita. Dengan tatapan tenang namun berani, ia menantang mereka untuk bertarung di tengah malam. Dan sejak saat itu, kisah baru tentang kekerasan pun dimulai.